Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Fauzi Akbar sebagai pemateri untuk presentasi kali ini, yaitu analisis SKB usaha pengembangan jasa game Go Live di Teluk Jambe Timur. Mata kuliahnya itu studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Dr. Insinyur Uus Muhammad Darul Fadil SEMM di Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Materi yang dibahas di sini ada aspek identitas, kajian pasar, kajian aspek legal, aspek finansial, dan kajian teknis. Aspek identitas di sini profil perusahaan, ada aspek manajemen dan logo. Nama perusahaannya Go Live, jenis usahanya itu developer game. Alamatnya Dusun Nulakan, Desa Sukarja, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Pemiliknya saya sendiri. Tanggal pendiriannya 4 September 2018. Nomor teleponnya 0217393002. Untuk aspek manajemennya, di CEO-nya saya sendiri, sekretarisnya Rini Julianti, finance Sinta Yulianti, kepala departemen marketing Yusuf Bahari, kepala departemen teknikalnya itu Bagus Wahyudi, kepala departemen kreatifnya Saliha Yuswitarman, kepala departemen desain story Joko Triyono. Untuk logonya di sini seperti berbentuk G dan juga E, artinya adalah Go Live. Lalu di sini ada aspek legal. Jenis perusahaannya itu PT Karawang Jaya Gaming. Perusahaannya itu terbatas dan juga izin usahanya di sini bisa dilihat ada surat izin usaha perdagangan, akte notaris, dan izin gangguan. Untuk modalnya terdiri dari modal dasar dan modal disetor. Modal dasarnya sendiri 4.480.000.000 rupiah dan modal disetornya 8.200.000.000 rupiah. Kapasitas usahanya luas tanahnya 1.500 meter persegi. Luas gedungnya 1000 meter persegi, luas kantornya 500 meter persegi, dan durasi kerjanya 8 jam. Cakupan pasarnya itu internasional. Di sini ada struktur organisasinya, bisa lihat di sini. Ada bagian divisi marketing, bagian divisi. Divisinya ada marketing, yaitu Amanda Nicholas, Just No Limit, Jessica Jane. Teknikalnya ada Korigor Atta Halilintar, Sport Ferrari. Lalu kreatifnya Karin Nofilda Alexander Ria Ricis. Desainnya Febri Haryadi, Messi Cecilia Kristina Ronilda. Kajian pasar. Di sini ada segmentasi, target, jenis pasar, dan jenis produk. Segmentasinya kita mencakup seluruh dunia dengan publisher namanya yaitu Steam. Cakupannya bisa sangat luas dan juga penggunanya. Pengguna yang akan diambil yaitu dewasa sampai anak-anak. Namun untuk segmentasi yang difokuskan yaitu genrenya dewasa. Kenapa? Karena banyak game yang berunsur kekerasan, yaitu peperangan. Untuk targetnya sendiri jelas seperti yang dibilang di awal, yaitu kalangan dewasa. Selain karena game unsurnya kekerasan, untuk kalangan dewasa sendiri mereka akan royal terhadap game dan juga akan membeli item-item di game tersebut. Untuk jenis pasar yang akan dituju ada oligopoli, karena jenis produk ini adalah game peperangan yang dimana banyak pesaingnya dalam genre tersebut. Jenis produknya berbagai macam, bervariasi, ada game online dan offline. Namun yang paling mencolok di sini ada Valorant. Penjualannya ini selalu meningkat tiap bulannya. Ada peramalan di sini menghasilkan Y-nya itu 2026, yaitu dihasilkan yaitu 164,59. Di sini ada persaingannya. Persaingannya ini karena game ini ada berperangan, yaitu banyak yang bersaing. Maka dari itu kita akan selalu mengupgrade gimana server dan gameplay tersebut. Server sendiri kenapa di-upgrade dan selalu dikembangkan? Karena untuk bisa mencakup bermacam-macam pengguna, bisa sampai jutaan. Dan untuk gameplaynya sendiri lebih menarik, tujuannya untuk bisa selalu menarik para pengguna atau para gamers yang ada di dunia. Untuk persaingan sendiri ada 2 game tersebut, yaitu CSGO dan Fortnite. Bauran pemasarannya produk, harga, promosi, dan lokasi. Produknya itu game offline dan online.
tujuannya untuk meningkatkan ketangkasan dan beraktivitas, dan juga untuk sebagai refreshing saat suntuk di kantor. Di sini ada laba. Di sini ada harga dari laba yang diinginkan 20% dikali total biaya operasional menghasilkan 464.157.600 rupiah, dan harga jualnya yaitu 27.820 rupiah. Untuk ini harganya sendiri yaitu harga item yang termurah di Valorant. Promosinya kami akan mengambil media sosial yaitu Instagram, YouTube, dan Facebook, dan juga Twitch. Untuk YouTube dan Twitch sendiri kita akan merekrut para influencer. Tujuannya agar selalu menggait para fansnya untuk bisa membeli game ini atau membeli item-item game di game ini. Lokasinya di Unlekan Teluk Jambe Timur, Karawang. Kenapa? Karena lokasinya strategis dan pusat kota, dan juga aksesnya mudah. Sasaran pasar yaitu internasional, dan tujuannya agar membuktikan bahwa game karya bangsa bisa bersaing dengan game-game luar. Untuk lokasinya di sini kami mengambil Teluk Jambe Timur karena skor yang dihasilkan yang setelah kita ukur mendapatkan hasil yang lebih besar dibanding lokasi yang lain. Bangunannya di sini kita mengambil luas kantornya 500 meter persegi, dan kenapa? Karena hal itu kita hanya lebih memfokuskan pada ruang komputer dan ruang server. Di sini bisa dilihat ada ruang komputer yang lebih besar dibanding ruang-ruang yang lain, dan juga ruang server yang kedua terbesar di gedung ini. Ada ruang pantry, ruang tunggu, toilet, resepsionis, ruang marketing, dan ruang meeting. Lalu peralatannya di sini ada laptop, komputer, smartphone, wifi, scanner, meja rapat, dan kendaraan. Bisa dilihat di sini harga-harganya. Lalu di sini ada flowchart dalam proses produksi, yaitu penentuan game, merancang desain, merancang desain story, mendesain karakter, memprogramkan gamenya, lalu game testing, yang terakhir adalah mempromosikan atau mempublish game tersebut. Untuk bahan bakunya ada Office 2019 Ham and Business, Blender, Autodesk Maya 19, dan Unreal Engine. Lalu di sini ada kriteria. Untuk kriteria sendiri minimal S2 untuk kepala divisi, dan sisanya bisa kalian lihat sendiri. Lalu di sini ada siklus produksi, yaitu permintaan, penetapan game, budgeting, proses produksi, testing, lalu publish. Di sini ada aspek finansial, totalnya semua investasi yaitu 4.415.000.000 rupiah. Lalu penyusutannya di sini totalnya 528 juta rupiah. Biaya operasional dihasilkan yaitu totalnya 2.320.788.000 rupiah, yang seperti di atas untuk menentukan harga jual. Lalu di sini ada estimasi laba rugi dan tabel kas selama umur ekonomis. Lalu di sini penilaian kelayakan investasi. Yang pertama ada payback period, menghasilkan kas bersih tahun 3 yaitu 337.337.650 rupiah. Di tahun keempat profitnya dengan dana yang dibutuhkan yaitu di tahun keempat 1.887.660.000 rupiah, dan hasilnya didapat yaitu 1 tahun 2 bulan, maka investasi diterima. Untuk ARR yang kedua yaitu menghasilkan 23%. NPV jika kas bersih tiap tahun beda, yang dihasilkan yaitu 52.586.111 rupiah, yang dimana hal tersebut yaitu positif dan juga bisa dikatakan layak dan diterima. Yang keempat ada internal rate of return atau IRR, menghasilkan 4,20622. Dalam tabel A2 tahun ke-8 diketahui yaitu
14,207 adalah 17% secara subjektif, diskon faktor dikurangi 20% menjadi 15%. Lalu hasilnya seperti ini, dan NPV-nya didapat yaitu 661 juta 5.119 rupiah. Lalu di sini didapat yaitu IRR yaitu sebesar 15,3%. Lalu di sini maksudnya dari hitungan di atas, maka batas maksimalnya yaitu 15,3%. Bisa itu mungkin kesalahan ketik. Lalu di sini PI-nya yaitu 2,3A lebih besar dari 1, maka hal tersebut dapat diterima. Kesimpulan dari PP, ARR, IRR, NPV, PI yaitu maksudnya kesimpulan dari hasil finansial. Hasil pengukurannya yang pertama PP yaitu 1 tahun 2 bulan, standar pengukuran 5 tahun yaitu dikatakan baik, IRR 33%, 17%, standar pengukurannya itu baik, IRR 15,3% dan standar pengukuran 15% itu baik, NPV 661 juta 5.019 rupiah dan standar pengukurannya 600 juta itu baik. Lalu ada PI 2,3 lebih besar dari standar pengukuran yaitu 1 dan itu dikatakan baik. Untuk kesimpulan keseluruhannya adalah perusahaan Go Live ini menyentuh sangat layak. Di segi bangunan sudah layak karena sangatlah strategis. Fasilitas untuk karyawan pun cukup memadai. Bahan baku atau software untuk pengerjaan pembuatan game ini terjamin tiap bulannya dan peralatan perlengkapan layak dipakai untuk memproduksi game. Aspek finansialnya yang dirasa aspek paling utama ini pun berjalan dengan baik tanpa ada kendala sama sekali. Untuk yang terakhir di sini ada testimonial yaitu review untuk presentasi ini. Di sini ada Cika Shiva Audiansyah. Perencanaan bisnis ini jika dilihat dari aspek-aspek yang sudah ada cukup baik karena identitas perusahaannya jelas, perusahaan sudah mempunyai legalitas, rincian finansial juga jelas. Selain itu, jika dilihat dari hasil penilaian, kelayakan investasi sebagian besar memiliki hasil yang baik dan juga bisa layak untuk diinvestkan. Lalu Salva Livatika, perencanaan proyek sangat menarik dan dalam segi pasar bisa menyentuh dunia internasional. Mungkin untuk finansialnya bisa dikembangkan lebih baik dan juga aspek pemasarannya. Lalu ada Fani Permatasari, seperti yang disebutkan di PPT, menarik dan semua aspek yang dijelaskan terperinci. Lalu gamenya sendiri bisa untuk dimainkan waktu saat PSBB. Saya Fani Permatasari tertarik dengan logo yang simpel namun punya daya tarik yang dijelaskan di aspek identitas tersebut, dan analisis studi ini patut untuk diperhitungkan dalam berinvestasi. Lalu di sini ada Fikri Iqbal Razani, analisis perencanaan proyek ini dijelaskan dengan yang aspek legal yang sudah ada. Semua aspek dijelaskan dengan rinci dan juga perkembangan game lebih banyak dimainkannya hingga saat pesat dan layak untuk diinvestasikan. Lalu di sini ada Fijar Raditya Pertama, melihat dari berbagai aspek mulai dari identitas, aspek legalitas yang lengkap, aspek pasar yang potensial, aspek teknis yang tertata dan teratur, serta aspek keuangan yang jelas. Tentu perusahaan ini layak untuk dijalankan dan layak juga untuk diinvestasikan. Sekian untuk presentasi kali ini. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.